Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita dapat berkumpul dalam acara webinar kesehatan dengan tema mengenal COVID-19 lebih dekat. Yang saya hormati dosen pembimbing lapangan Pak Saifuddin, yang saya hormati narasumber Dr. Koko Agung Triwibowo, teman-teman sekalian yang mengikuti acara webinar kesehatan dengan tema mengenal COVID-19 lebih dekat. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan oleh moderator, kedua, penyampaian materi dari narasumber, ketiga, sesi tanya-jawab, dan yang keempat adalah penutup. Sebelumnya, saya akan membacakan CV moderator. Yang pertama, nama Hamdilah Afdal, tempat tanggal lahir Batu Sangkar, 3 September 1999. Riwayat pendidikan SDN 3 Muaro Paiti, SMPN 1 Kecamatan Kapur 9, SMAN 2 Harau Boarding School, SMAN 1 Kecamatan Kapur 9, dan riwayat pendidikan yang ditempuh UIN Wali Songo Semarang. Riwayat organisasi Wakil Ketua MPK SMAN 2 Harau Boarding School, Ketua OSIS SMAN 1 Kecamatan Kapur 9, anggota Diklat Pemuda Kabupaten 50 Kota. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada moderator untuk menjalankan acara webinar kali ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih sahabat saya Echa Nurza Asri. Selanjutnya saya akan memandu acara kita pada siang hari ini. Izinkan saya membacakan CV dari narasumber kita pada siang hari ini. Nama Dr. Koko Agung Triwibowo, lahir di Sukabumi 5 Desember 1995, beragama Islam dan belum menikah. Pendidikan yang ditempuh, SD Negeri 2 Sukabumi, SMP Negeri 1 Buai Bahuga, SMA Negeri 10 Bandar Lampung, Universitas Islam Sultan Agung, mengambil S1 Kedokteran Umum, Universitas Islam Sultan Agung, mengambil profesi dokter. Pengalaman kerja, CEO and Founder 10 Semarang. Dokter Internship Puskesmas Bergas Kabupaten Semarang. Dokter Internship Puskesmas Duren Kabupaten Semarang. Dokter Internship Rumah Sakit Ken Saras Semarang. Riwayat organisasi CIMSED 2014-2015, Vice Coordinator Standing Committee on Medical Education. CIMSA 2015-2016, Lokal Koordinator Universitas Islam Sultan Agung, Laboratorium Biologi 2015-2017, Asisten Dosen Bagian Laboratorium Biologi Fakultas Unisula. CIMSA 2016, Trainer National Leader Summit Universitas Brawijaya Malang. CIMSA 2016, Trainer Oktober Meeting Win Syarif Hidayatullah Jakarta. Future Leader Summit Indonesia 2017. Best Delegates FLS 2017 Semarang. Memiliki hobi desain grafis, fotografis, videografis, video editor, coffee maker, bersepeda. Memiliki bahasa aktif, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Baiklah, itulah CV dari narasumber kita pada siang hari ini. Dengan segudang pengalaman dan riwayat organisasi yang sangat hebat, kita persilahkan kepada Dr. Koko Agung Triwibowo sebagai narasumber untuk memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada kita semua. Kepada dokter dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat untuk Bapak Saifuddin selaku dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo, dan juga teman-teman mahasiswa dari UIN Wali Songo yang saat ini sedang menjalani KKN ya. Semoga sehat selalu dan sukses selalu untuk kita semua. Untuk siang hari ini saya akan memberikan sedikit materi tentang COVID-19 di Indonesia saat ini ya, dan juga di dunia. Tapi nanti kita lebih ke diskusi aja, kita belajar bareng apa yang ada di kondisi di lapangan dan juga apa yang ada di kondisi di masyarakat. Izin share screen bisa? Harus jadi host dulu nih, baru bisa jadi share screen. Untuk host bisa jadiin saya sebagai co-host biar bisa share screen materinya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk COVID-19 ya, sebuah penyakit yang memang sekarang kita hadapin saat ini sampai detik ini udah berapa tahun, udah hampir berjalan 1 tahun lebih ya. Kita berhadapan dengan virus COVID-19 ini. Nah, pertama apa sih itu COVID-19? Jadi memang COVID-19 ini pertama kali itu dilaporkan sebagai pneumonia yang misterius. Jadi memang belum ditemukan untuk penyebabnya apa waktu awal, itu pada akhir tahun 2009 di Wuhan pertama kali ya. Lalu penyakit ini memang penyebabnya baru dan memang isunya sih dari sebuah hewan, yaitu zoonosis yang dari kelelawar di Wuhan sana, cuman belum masih menjadi misterius juga. Nah, COVID-19 ini juga termasuk penyakit pneumonia atau yang sering disebut itu peradangan di paru-paru. Nah, kalau pneumonia sendiri itu kan penyebabnya bisa dari virus, bakteri, ataupun jamur. Nah, tapi untuk COVID-19 ini dia penyebabnya adalah virus. Jadi memang spesifiknya di virus. Lalu dari WHO sendiri menentukan itu COVID-19 itu sebagai Public Health Emergency of International Concern pada 30 Januari 2020 itu sebagai wabah. Jadi memang di dunia dengan penyebaran yang sangat cepat dan penanganannya juga harus serius, sedangkan fasilitas kesehatan kita juga belum memadai waktu saat itu jika memang keadaan darurat untuk kita. Lalu bagaimana kasus di Indonesia saat ini? Untuk di Indonesia saat ini total itu ada 3 juta untuk per hari ini ya. Per hari ini jam 9:30 tadi saya ambil data itu 3,7 juta kasus konfirmasi. Dan di bulan ini terjadi sampai hari ini pun terjadi 1,1 juta kematian. Jadi memang tingkat kematian di Indonesia ini tertinggi kedua setelah dari US. Tapi kalau untuk kasus konfirmasinya memang masih kalah dengan India. Kita kalah. Tapi ini sudah cukup
sangat tinggi bagi kita, terutama mengingat penyebaran COVID ini sangat cepat, apalagi untuk varian Delta Plus yang saat ini memang sudah terdeteksi di Indonesia. Nah, lalu bagaimana untuk vaksinasinya di Indonesia? Di Indonesia itu vaksinasinya sudah 77,2 juta dosis. Jadi memang sudah banyak ya, tapi sebagian besar masih dosis pertama. Nah, untuk angka tertingginya sendiri itu di Jawa Barat. Kalau yang saat ini paling aktif ya, kasus aktif itu ada 79.000. Sedangkan kita di Jawa Tengah itu posisi ketiga. DKI Jakarta ini banyak juga, tapi ini udah banyak yang sembuh ya, 810.000 udah kasus sembuh. Alhamdulillah sih, semenjak kita ada vaksin, jadi gejala yang timbul pun nggak terlalu berat. Jadi beberapa pasien-pasien itu gejala ringan hingga sedang yang timbul. Nah, di dunia sendiri itu untuk kasusnya itu udah mencapai 204 juta jiwa yang terkonfirmasi kasus COVID-19. Jadi memang sangat-sangat banyak sekali dan hampir di seluruh dunia sekarang sudah ada dan terjangkit dari virus COVID-19 ini. Lalu penyebabnya sendiri apa sih? Tadi kan memang pneumonia itu macam-macam ya. Jadi yang terutama kita yang di COVID-19 ini penyebabnya itu apa? Jadi yang Izin penyebabnya dokter. Itu, Suaranya nggak kedengaran jelas dokter. oh iya, sorry. Bentar. Terima kasih. Ya. Oke. Saat ini udah jelas? Sudah dokter. Sudah Oke. sangat jelas. Terima kasih dokter. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Jadi tadi untuk penyebab dari virus COVID-19 ini sendiri tadi berawal dari hewan. Jadi memang ditemukannya itu di Wuhan itu dari kelelawar. Nah, dan itu disebut dengan virus zoonotik. Jadi transmisinya dari hewan lalu menularkan ke manusia seperti itu. Nah, anak muda, generasi muda juga, saya juga dan juga kita harus mengedukasi ke masyarakat. Saat ini kan banyak banget itu informasi yang salah atau hoax atau banyak misinformasi lah di masyarakat ini tentang COVID-19 yang memang menjadi concern kita untuk mengedukasi. Pertama, mungkin pernah dengar juga bawang putih mencegah penularan COVID. Sebenarnya nggak cuma bawang putih, banyak banget dulu dari obat-obatan herbal apalah itu mencegah. Tapi sejauh ini memang belum pernah ada dan belum ada penelitian yang secara yakin membuktikan hal tersebut ada. Jadi kabarnya masih simpang siur ya. Lalu di Indonesia saat ini memang untuk penegakan diagnosis COVID-19 ini SARS-CoV-2 ini memang menggunakan PCR ya. Jadi swab PCR untuk diagnosis pastinya, dan untuk screeningnya kita bisa menggunakan rapid antigen atau bisa juga menggunakan fototoraks atau foto dada. Nah, rapid antigen sendiri itu efektif sebenarnya pemeriksaannya itu di hari ke-3 sampai ke-4 untuk awal mula gejala, dan itu sekali lagi sebagai screening ya, jadi bukan diagnosis pasti. Beberapa pasien yang saya temui memang dia rapid antigennya negatif, cuman ketika kita lakukan konfirmasi ulang, kita foto toraks dulu, screening kedua, kita lihat foto dadanya, gambarannya memang ada pneumonia, lalu kita lakukan swab PCR, ternyata hasilnya positif. Jadi rapid antigen itu masih posisi screening. Jadi pasien-pasien yang dengan rapid antigen positif sebenarnya
disebutnya sebagai suspek atau curiga infeksi COVID-19. Jadi belum tentu ke COVID. Untuk menentukannya itu COVID atau bukan, kita menggunakan swab PCR ya. Lalu, ini juga pernah dengar nih, konsumsi alkohol mematikan virus. Nah, sebenarnya nggak ada untuk dan nggak bisa 70% memang bisa mematikan virus. Tapi apakah iya kita mau minum alkohol 70%? Kebakar tenggorokan kita, makanya banyak misinformasi di luar sana. Lalu sudah ada obat untuk COVID. Ya. Sebenarnya yang kita lakukan saat ini untuk tata laksana COVID-19 sebenarnya itu obat-obatan yang kita berikan itu obat-obatan suportif dan juga untuk sifatnya pencegahan. Jadi bukan yang definitif atau sebagai memang spesifik untuk virus COVID-nya. Saat ini memang pengobatan COVID itu menggunakan beberapa obat pencegahan. Contoh kita memang menggunakan antibiotik, antivirus, itu sebagai pencegahan karena beberapa kasus pasien-pasien COVID itu sudah terjadi infeksi virus, juga terjadi infeksi dari bakteri. Jadi double agent untuk yang menyebabkan infeksi. Jadi kita berikan antibiotik juga. Nah, perlu diluluskan juga. Jadi sempat kemarin waktu beberapa minggu bulan kemarin lah awalnya itu banyak pasien COVID, itu kita datanya meningkat sampai pada akhirnya membeli obat sendiri di apotek tanpa resep dokter, tanpa ini bahkan hanya berdasarkan dari share dari grup WA keluarga atau grup apa. Sebenarnya memang beberapa obat bisa dibeli, tapi di apotek, dibeli bebas di apotek. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah antibiotik itu diberikan sesuai indikasi dan dosisnya. Karena apa yang ditakutkan dengan kita mengonsumsi antibiotik tidak rasional atau tidak sesuai dengan indikasi, dengan dosis tertentu dan jenis antibiotik tertentu itu malah dapat mengakibatkan resisten. Jadi yang ditakutkan setelah pandemi ini nanti berakhir, COVID-19 udah mulai mereda, sedangkan kita sudah minum antibiotik banyak dengan jenis tertentu dan dosis yang tidak rasional, ketika terjadi infeksi-infeksi yang mungkin lebih ringan daripada COVID, misal batuk pilek, infeksi bakteri, yang harusnya dengan antibiotik ringan sudah dapat teratasi karena kita sudah pernah konsumsi obatan antibiotik yang tidak rasional tadi, malah terjadi resisten. Jadi nggak udah kebal istilahnya ketika terjadi infeksi virus-virus yang ringan itu malah kebal. Jadi kita harus minum antibiotik yang itu terus malah bahaya. Lalu beberapa hal juga yang harus diperhatikan, kenapa kok dalam pengobatan COVID-19 itu harus ada anjuran dokter dan juga harus sesuai resep dan sesuai dengan advice dari dokter. Beberapa obat itu ada efek sampingnya yang memang bahkan ada yang serius. Makanya dan kondisi-kondisi tertentu, semisal obat pasien-pasien dengan diabetes mellitus, lansia, atau pasien-pasien sudah lanjut usia gitu, terus ada riwayat jantung, beberapa obat memang harus dihindari karena dapat terjadi interaksi obat atau efek samping yang tidak diinginkan untuk kondisi-kondisi tertentu. Nah, itu hal-hal yang memang harus digarisbawahi. Tapi kalau untuk suplemen bagaimana, Dok? Suplemen contoh vitamin, it's okay, enggak apa-apa kita mau minum vitamin, tapi tetap ya sesuai dengan dosis yang tepat. Lebih baiknya memang konsultasi ke dokter, enggak apa-apa. Karena dengan dosis yang tinggi, contoh vitamin C salah satu itu pengobatan obat yang dikonsumsi untuk pasien-pasien COVID. Vitamin C dengan dosis 1000 mg atau 500 mg 2 kali 1. Itu yang diserap oleh tubuh kita tuh hanya sekitar 30%. Jadi nggak semua 1000 mg itu diserap oleh tubuh, enggak. Jadi sisanya kan dibuang via urin. Jadi malah kalau kelebihan banyakan atau terlalu banyak konsumsi vitamin C dengan dosis yang tinggi terus malah bisa ngakibatin
batu atau pengendapan dari vitamin C sendiri, dari pencernaan vitamin C tadi malah bahaya. Enggak, jadi memang pentingnya untuk konsultasi ke dokter ya untuk dalam pengobatan ini. Lalu yang lagi tren nih, nah itu kita kan sekarang kan memang lagi gencar untuk percepatan vaksin. Jadi di Indonesia memang saat ini sudah banyak ya tadi yang sudah saya bilang untuk pasien untuk masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin. Memang di Indonesia saat ini yang beredar itu ada Sinovac. Sinovac yang pertama kali ada itu untuk lalu ada AstraZeneca dan saat ini baru masuk itu Moderna yang digunakan tenaga kesehatan. Nah, teman-teman di sini kan udah bisa nih sebenarnya vaksin nih karena pemerintah sudah membolehkan untuk pasien masyarakat di usia 18 tahun udah mulai boleh divaksin. Lalu apa sih gunanya vaksin? Nah, jadi vaksin ini bukan untuk mencegah tidak terjadi infeksi ya. Bahkan teman kerja sendiri itu sudah vaksin, udah dosis 2, tapi tetap bisa terinfeksi. Nah, lalu apa yang menjadi concern itu ketika sudah divaksin itu, ketika terinfeksi lagi, itu gejalanya menjadi ringan, yang memang harusnya terjadi gejala berat memang, tapi alhamdulillahnya hanya gejala ringan sampai sedang. Karena cara kerja vaksin sendiri itu ibaratnya memang benda asing itu kan beberapa vaksin yang itu terbuat dari virus yang diinaktifkan atau dilemahkan, ada juga yang diambil intinya atau mRNA dari virusnya. Itu dimasukkan ke dalam tubuh kita, itu gunanya untuk tentara atau antibodi kita itu mengenal ketika terjadi virus yang asli nanti menginfeksi kita, kita sudah punya sistem kekebalan. Jadi udah siap perang, mau gampangnya kita udah siap perang untuk menghadapi virus yang masuk. Jadi vaksin itu efektif untuk mencegah terjadinya keparahan dari infeksi COVID-19 sendiri. Nah, lalu pertanyaan yang sering muncul, habis divaksin kok malah sakit? Istilahnya yang sudah saya bilang tadi, ada vaksin kan benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Ketika ada benda asing di dalam tubuh kita masuk, sistem imun kita tuh bakal mendeteksi, oh ini ada benda asing nih, nggak peduli dia mau virus, bakteri, atau jamur, apapun itu, pokoknya setiap ada benda asing yang masuk dalam tubuh kita, kita tuh punya mekanisme pertahanan, itu sistem imun kita itu akan di reaksi tadi itu ada salah satunya demam. Jadi beberapa memang habis divaksin kok demam ya, demam tapi kan ringan, hanya sehari 2 hari aja. Itu hanya gejala ringan atau gejala penyerta aja karena memang sistem imun kita sedang bekerja. Lanjutnya COVID-19 itu nular dari paket dari Cina. Nah, pernah juga tuh ada dulu dari paket-paket Cina nih, jangan misal order dari paketan dari Cina atau luar negeri bisa nularin, enggak ya. Jadi memang COVID-19 ini virusnya bisa nempel di luar atau di benda-benda di sekitar kita, tapi enggak yang harus enggak bertahan lama, jadi hanya hitungan jam. Sedangkan paketan dari Cina atau dari luar negeri atau dari mana kan sampai berhari-hari baru nyampe. Nah, itu udah mati duluan dia. Tapi tetap baiknya yang ditakutkan adalah ketika paket itu diantarkan. Jadi Pak kurirnya megang apa, habis itu nempel di paket kita langsung kita terima. Nah, itu tetap ketika dapat paket atau apa, tetap disinfektan dulu, semprot lah alkohol atau hand sanitizer lah tangannya setelah menerima paket. Nah, ini ada data, jadi di permukaan apa sih dan berapa lama sih si COVID ini nempel nih? Contohnya
Di besi memang dia bisa bertahan itu 48 jam. Terus di aluminium, di kayu, kertas itu memang dapat menempel, tapi memang kembali lagi titer virusnya itu dan suhu ruangan itu mempengaruhi untuk matinya. Tapi untuk saat ini yang tingkat penyebaran yang paling diwaspadai yaitu dari droplet atau dari percikan air ketika kita bicara, kita batuk, bersin, nah itu yang paling besar dalam peningkatan penularan virus ini. Nah, COVID-19 sangat mematikan sehingga kita perlu panik. Jadi sebenarnya jangan panik ya, malah salah kalau kita panik. Jadi dari analisis data yang sudah diteliti, sebenarnya kematian dari COVID-19 ini masih di bawah dari SARS atau severe aspiration ini. Jadi memang hanya sekitar 2%, tapi yang ditakutkan adalah contohnya kemarin kenapa kok ini masih ada PPKM? PPKM 1 lanjut diperpanjang lagi. Sebenarnya yang ditakutkan adalah ketika karena apalagi ada varian Delta yang baru ini, yang penyebarannya memang lebih cepat dibanding varian-varian sebelumnya. Yang ditakutkan adalah ketika kasus itu melonjak tajam dan secara bebarengan, kan tidak diimbangi dengan rumah sakit dan juga tenaga kesehatan yang ada. Yang ditakutkan ketika kasus sudah melonjak, semua butuh penanganan, terus rumah sakit penuh semua. Nah, itu yang berakibat fatal karena beberapa pasien yang harusnya mendapat penanganan, tapi karena rumah sakit penuh, tenaga kesehatannya juga terbatas, sudah banyak yang terpapar, sehingga tidak sehingga tidak ditangani dengan tepat dan cepat. Jadi ya itu yang banyak mengakibatkan kematian dan juga keparahan. Nah, kenapa kok ada PPKM? Sebenarnya PPKM ini sebagai pembatasan. Jadi pembatasan untuk pembatasan mobilitas dari masyarakat. Jadi untuk penyebarannya dapat ditekan. Kalau diimbangin dengan vaksinasi yang terus berjalan, karena ketika tadi nggak ada pembatasan mobilitas, kasusnya nambahnya barengan, semua terinfeksi, rumah sakit penuh. Beberapa minggu yang lalu saya itu bahkan di IGD itu list untuk antrian untuk masuk di IGD itu sampai 50-60 perharinya. Sedangkan ruangan isolasi di rumah sakit saya itu di Kensares hanya 27 bed. Sedangkan satu pasien itu butuh pengobatan kurang lebih sekitar 14 hari, 10 sampai 14 hari hingga sembuh. Terbayang maksudnya untuk menangani satu pasien aja butuh sekian hari. Apabila terjadi lonjakan kasus, kolaps. Dengan teman-teman juga udah banyak yang terinfeksi, bahkan banyak yang udah gugur. Kemarin terakhir guru saya juga itu gugur, dari Prof. Taufik juga Dr. Riken, anestesi meninggal juga karena infeksi COVID. Dan memang belum divaksin karena waktu awal itu vaksin itu kondisi beliau juga sedang hamil, jadi belum boleh divaksin, terus terinfeksi COVID. Ya, memang mungkin Allah lebih sayang kepada beliau, jadi gugur. Lalu untuk info-info yang valid itu agar nggak terjadi hoax itu ya ini banyak nih, sebenarnya kita udah banyak di Instagram, Twitter, Facebook tuh dari Kemenkes itu infonya udah valid ya, karena udah berdasarkan penelitian yang ada dan juga berdasarkan sumber yang valid. Nah, yang secara umum deh nanti untuk gejalanya apa aja nih yang jelas. Ini virus gejalanya mirip kita kalau sakit flu, misalkan batuk, ada batuk juga, sesak napas, nyeri otot, tenggorokan, terus diare. Tapi yang paling sering itu setiap pasien saya tanganin gejalanya adalah demam, batuk, sama mual muntah, dan juga kadang diare dan sesak nih, udah paling sering. Kalau udah terjadi sesak, berarti infeksi di paru-parunya udah parah. Jadi pertukaran oksigen di dalam darah itu udah terganggu. Nah, cara taunya kalau misalkan ada yang tanya itu
ceknya itu dengan lihat saturasi atau kadar oksigen dalam darahnya. Normalnya kita 95 sampai 100 untuk keadaan biasa kayak gini ngomong 95 naik turun ke 100. Beberapa pasien sampai ada yang 45% itu kebayang hanya dari 100% hanya 45% kadar oksigen di dalam darah kita karena memang udah terjadi gagal nafas, pertukaran oksigen di dalam darah udah terganggu karena infeksi yang semakin parah. Nah, lalu bagaimana cara membedakan dan memang beberapa pasien itu gejalanya ringan hanya batuk, demam ya cukup kita tingkatkan dengan imunitas jadi konsumsi suplemen terus tetap bahagia yang jelas isolasi mandiri. Jadi kalau memang ada gejala tersebut, terus kita screeningnya menggunakan rapid antigen, ternyata positif, ya sudah kita isolasi mandiri dulu aja. Selama 10 hari, kalau memang dalam 10 hari masih ada gejala, ditambah 3 hari untuk isolasi tambahan, jadi total itu 14 hari bebas isolasi. Itu gunanya apa? Karena di penelitian itu setelah 14 hari, virus di dalam tubuh kita itu udah nggak bisa lagi nularin atau udah nggak aktif lagi, udah nggak infektif lagi. Jadi setelah 14 hari kita selesai. Dan patokannya adalah ketika pasien-pasien atau yang sudah terinfeksi COVID, bukan kita pantau lagi dengan antigenku udah negatif atau kita harus PCR ulang biar udah sembuh atau belum. Enggak. Jadi dengan gejala ringan, gejala sedang, dengan isolasi mandiri, 14 hari udah isolasi itu udah dikatakan bebas, tidak dapat menularkan. Tapi beberapa pasien memang timbul gejalanya masih menetap, misal batuknya masih, demamnya masih, ya udah nanti kita obatin sesuai dengan gejalanya aja. Tapi untuk virusnya sendiri udah nggak menularkan. Jadi bisa bebas dari ruang isolasi atau isolasi mandiri di rumah. Nah, ini tadi ya penyebarannya tadi dari droplet atau batuk bersin, terus kontak dekat, jabat tangan. Jadi memang setelah bersentuhan atau jabat tangan tetap pakai hand sanitizer, cuci tangan, terutama yang paling gampang lah cuci tangan. Di mana-mana sekarang udah banyak nih cuci tangan. Tempat cuci tangan udah tersedia di mana-mana. Itu jangan megang ngucek-ngucek mata atau hidung habis bersentuhan atau habis dari luar. Dan yang paling penting, semisal kita kepepetnya harus keluar dari atau bertemu dengan orang di luar, misal habis bekerja, habis kuliah, misalkan offline ya, kalau misalkan pas offline, itu sebelum menyentuh barang apapun di rumah, itu mandi dulu. Jadi barang-barang tadi langsung dicemplungin di bak, di ember, rendam, kitanya mandi, ganti baju yang baru kita salaman dengan orang tua. Kita megang barang-barang yang di rumah, misal mau dari luar itu kita ketempelan virus enggak, atau kita habis membawa virus enggak. Memang kita imunnya bagus atau baik, tapi kan di rumah nggak cuma kita, misal ada orang tua, ada nenek kakek yang udah sepuh, udah lansia, kan mereka imunitasnya nggak sebagus kita yang masih muda. Nah, itu harus diwaspadai. Tentu saya kalau memang pulang dari rumah sakit itu pasti langsung lewat pintu belakang, mandi, baju di rendam, lanjut kita setelah itu baru aktivitas yang lainnya, atau bisa juga mandi di rumah sakit, tapi seringnya mandi di rumah sakit jadi pulang udah keadaan bersih. Nah, lalu selanjutnya nih, jadi penyebaran tadi ada langsung apa tidak langsung, itu tadi yang percikan droplet yang paling sering ya, karena memang yang saat ini makanya kita harus menggunakan masker, jaga jarak itu karena memang yang paling sering itu dan paling memungkinkan untuk terjadinya infeksi itu dari droplet atau percikan yang keluar. Nah, pencegahannya tetap tadi ya, terapkan etika batuk, terus pola hidup sehat, diet cukup, exercise, olahraga yang cukup, istirahat cukup. Terus jika sakit ringan,
minum cukup, tinggal di rumah dan istirahat, minum suplemen. Dah, kalau memang nanti ada gejala tambahan, misalkan sesak nafas atau kok udah demamnya makin tinggi atau lemas, nggak mau makan dan lain-lain, nah baru ke rumah sakit nggak apa-apa. Kalau misalkan di rumah sakit di screening aman, nggak ada mengarah ke infeksi, misalkan antigennya negatif, foto toraksnya aman, nggak ada pneumonia, ya sudah nanti dirawat di ruang biasa, jadi nggak usah takut untuk ke rumah sakit kok. Bahkan banyak juga yang beranggapan setiap di rumah sakit nanti di-COVID-kan atau apa. Sebenarnya salah. Istilah di-COVID-kan itu salah, karena ketika memang pasien datang ke rumah sakit, itu memang harus kita screening, karena untuk membedakan perawatannya di ruang biasa atau di ruang isolasi, seperti itu. Jadi bukan di-COVID-kan, jadi kita memang harus membedakan ruangannya. Ini ya, tadi untuk pencegahannya cuci tangan, dan juga hidup sehat. Rata-rata udah bisa lah ya untuk cuci tangan ya, 6 langkah cuci tangan dengan sabun. 3 batuk ditutup, lalu tidak sembarangan, batuknya tetap pakai masker. Saat ini memang tadi sudah saya jelaskan belum ada untuk pengobatan khususnya, jadi memang untuk pencegahan agar tidak terjadi keparahan aja sih. Dan tujuan pengobatan saat ini suportif dan juga mencegah komplikasi. Oke, ini tadi udah sekilas. Tetap jangan lupa kesehatan mental dijaga, bahagia, terus jangan stres, tetap wajar aja kalau memang terinfeksi, udah jangan terlalu panik, konsultasiin sama dokter atau teman-teman kesehatan lainnya. Gizi seimbang, makan tetap, olahraga teratur, olahraga ringan di rumah bisa. Oke? Jaga stamina, hidup bahagia, imunitas, dan sehat beraktivitas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau dari yang hadir dalam webinar kali ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dr. Koko yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada kita semua peserta webinar mengenal COVID lebih dekat. Kepada teman-teman, kami membuka 3 sesi tanya jawab kepada teman-teman yang masih ingin bertanya ataupun masih belum paham terkait dengan penyakit COVID-19, boleh bertanya dengan 3 penanya. Terima kasih. Ya, kepada teman-teman dipersilakan untuk jikalau ada pertanyaan untuk menanyakan langsung kepada. Oke, ada pertanyaan masuk dari Faik. Dokter, izin bertanya, sebagai yang termuda di keluarga, sering menemui anggota yang tidak percaya COVID, sehingga tidak mau pakai masker. Bagaimana cara menasihati mereka, terutama orang tua? Terima kasih, dokter. Silahkan untuk dokter Koko menjawab pertanyaan dari teman kita tadi. Ya, terima kasih untuk baik ya. Jadi memang ini PR kita ya, banyak banget, nggak cuma 1-2, banyak banget yang masih nggak percaya COVID. Jadi cara ngedukasinya adalah kalau saya pada teman-teman masyarakat atau yang nggak percaya cukup kalau memang dia nggak mau, kalau memang tidak menjaga atau nggak percaya, it's okay untuk dirinya sendiri, nggak apa-apa. Tapi tolonglah, karena kan di lingkungan sekitar kita nggak hanya kita diri sendiri, dan
kita nggak tahu, memang kondisi imunitas setiap orang beda-beda. Ketika memang tidak patuh atau tidak sesuai dengan protokol kesehatan, nggak percaya, kembali ke sisi dari humanisnya aja. Banyak loh kasus-kasus di dunia ini, bahkan di Indonesia, kita tunjukin datanya aja. Kalau memang banyak loh teman-teman juga yang udah berguguran, yang sudah terinfeksi, kembali lagi bersyukur aja ketika memang kita sehat, diberi kesehatan, dan juga masih belum atau tidak, jangan sampai terinfeksi COVID-19 ini. Nah, orang tua memang yang udah sepuh tuh susah ya, karena pemahamannya memang harus pelan-pelan dan hati-hati, cara ngomongnya juga. Memang COVID ini ada gitu, jelaskan aja. Memang ada dan infeksinya ada banyak, kasusnya banyak ya. Kembali lagi dengarkan untuk membantu proses pencegahan dan juga meminimalisir penularan yang berlanjut, ya pakailah masker, terus hidup sehat, jaga jarak. Kembali lagi diingatkan 3M-nya itu, karena kalau enggak gitu, salah satu yang paling ampuh untuk mencegah ya cuman itu 3M, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, udah. Sama sekarang vaksin yang memang, tapi memang untuk edukasinya agak susah ya, beberapa masyarakat kita memang agak nggak percaya bahkan. Tapi ya itu kembali lagi untuk mencegah, kita nggak hidup sendiri sebagai makhluk sosial. Kalau memang belum percaya ya kita lihatlah beberapa di rumah sakit udah selalu penuh untuk pasien-pasien COVID kayak gitu aja. Pelan-pelan aja ngomongnya, tapi agak susah sih secara teknis ya untuk mengedukasinya. Sampaikan by data aja. Jadi untuk lihat data-data update yang terkini, kita yang masih muda kan kita buka nih, banyak nih pasien yang sudah kasusnya seperti ini, masih banyak yang udah nggak dapat rumah sakit bahkan jadi keparahan. Gitu. Itu sih menurut saya memang jadi PR kita semua ya untuk edukasi terus-menerus agar nggak lelah untuk masyarakat kita ini. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Masuk lagi pertanyaan dari teman kita, Anisha Nindinanta. Izin bertanya dokter, jika semua masyarakat sudah divaksin, apakah COVID tersebut bisa berakhir dan mengakhiri pandemi? Sedangkan banyak juga masyarakat yang masih takut untuk divaksin. Jadi bagaimana cara agar meyakinkan masyarakat bahwa vaksin tersebut aman, bukan karena disuruh oleh pemerintah yang sedang gencar untuk melaksanakan program vaksin tersebut? Terima kasih dokter. Ya. Nah, jadi tujuan bagus. Jadi memang tujuan vaksin tidak terjadinya infeksi ya, tapi untuk mencegah terjadinya keparahan atau komplikasi dari penyakit akibat infeksi COVID-19 sendiri ini. Nah, yang diharapkan kita vaksinnya diperbanyak, dipercepat ini adalah tercapainya herd immunity atau seluruh masyarakat di Indonesia ini udah punya antibodi atau sistem kekebalan yang mengenali dari infeksi COVID ini yang diharapkan. Kalau pandeminya berakhir, sebenarnya kita nanti endingnya, kalau pendapat pribadi dan juga beberapa yang saya baca, pada akhirnya nanti itu COVID ini nanti kayak sakit yang biasa, yang kayak flu, influenza, atau endingnya kita akan berdampingan dengan itu semua. Tapi sebelum berdampingan, kita kan harus siap dulu. Siapnya dalam arti apa? Kita punya antibodi dulu. Ketika kita nggak divaksin atau memang nggak punya sistem antibodi atau kekebalan, ketika diinfeksi itu terjadi keparahan. Nah, makanya kita gencar dan pemerintah juga kan terus-terusan ayo vaksin karena kon gak kancau terus ngaku guys kon dia kan pabrik KKN sih, terus
kayak ngadain webinar lho lah aku ngerti kan. Mohon maaf kepada teman kita Alia Hermis agar bisa mematikan mic-nya terlebih dahulu. Ya, gitu ya. Nah, jadi lalu kan ada tuh teman-teman yang memang udah terinfeksi COVID, terus ditunda dulu vaksinnya. Itu apa? Nah, kenapa kok kayak gitu? Jadi vaksin kan terbuat dari virus yang dilemahkan atau juga inti dari virus yang diambil dan dimasukkan tubuh kita. Teman-teman yang udah terinfeksi dan mungkin gejalanya ringan sebenarnya patut bersyukur karena berarti sudah terbentuk antibodinya karena sistem imun kita sudah mengenali dari virus ini. Nah, jarak 3 bulan lagi baru boleh divaksin. Itu gunanya apa? Sebagai booster, istilahnya sebagai pengingat, memaksimalkan antibodinya yang terbentuk. Lalu, apakah kita harus terus booster terus atau vaksin terus, Dok? Enggak. Jadi, sistem imun kita itu udah punya memori atau pengingat, tentara pengingatnya. Memang ketika memang tidak terjadi infeksi, antibodi kita bakal menurun. Tapi ingat, kita masih punya tentara yang mampu pengingatannya jelas atau dia tuh punya memori yang sangat bagus. Jadi ketika terjadi infeksi, tentara yang punya memori bagus tadi bakal manggil teman-temannya. Ada infeksi baru lagi nih, infeksi lagi nih masuk nih si virus COVID nih. Ayo bangun, bangun, bangun. Jadi dia tugasnya kayak gitu. Nah, untuk pasien-pasien yang belum terinfeksi COVID dan belum divaksin, dia nggak punya tentara itu tadi atau nggak punya antibodi kenal akan virus COVID tadi. Nah, lalu memang sebenarnya vaksin ini sebenarnya keputusan untuk masyarakat lagi untuk kembali ke individunya sendiri masing-masing mau divaksin apa enggak sebenarnya. Tapi kalau menunggu kesadaran tingkat kesadaran masyarakat kita yang susah dan memang masih setengah-setengah ada yang percaya apa enggak, makanya pemerintah ini digencar atau misalkan mau masuk mall aja sekarang harus menunjukkan sertifikat vaksin. Kalau nggak gitu nggak dipaksa. Indonesia memang nggak bakal tercapai herd immunity-nya itu tadi. Ditakutkan nanti terjadi lonjakan lagi atau terjadi infeksi yang keparahan lagi. Kemarin sudah dibandingkan sih pasien yang divaksin sama yang nggak divaksin ketika terjadi infeksi. Itu berbeda signifikan untuk diinfeksi di paru-parunya. Jadi yang nggak divaksin itu penyebaran juga tingkat peradangannya di parunya itu parah banget. Jadi bisa sampai putih, sedangkan normalnya itu hitam kan karena isinya udara. Sedangkan pasien yang belum divaksin dan terjadi infeksi itu putih semua karena sel radang. Nah, terus juga selain itu pasien yang belum divaksin itu mengalami pengentalan darah karena sel imun kita kan bekerja keras untuk bunuh si virusnya tadi. Itu terjadi penumpukan di darah sehingga darahnya jadi kental, jadi kan pertukaran oksigennya pun terganggu karena pengentalannya darah tersebut. Nah, sebenarnya pemerintah kita sebenarnya salah ya, sebenarnya kalau memang hak kita mau divaksin apa enggak, tapi kalau nggak digituin, kita nggak terjadi herd immunity, jadi nggak kelar-kelar malah kita pandeminya ini, karena beberapa masyarakat yang nggak divaksin dan terjadi infeksi jadi parah lagi, jadi menekan angka kematian sebenarnya dan juga angka keparahan, itu gunanya vaksin dan pemerintah harus gencar. Vaksin aja lah, nggak apa-apa orang lagi gratis, masih gratis dan gratiskan. Lalu ada juga yang beranggapan, aku mau yang berbayar aja. Sebenarnya sama aja, mau yang berbayar, mau yang gratis, sama, barangnya sama. Malah kita harus bersyukur karena digratiskan. Karena kalau beli, contohnya kemarin isu yang beredar, udah harus bayar 800.000 kalau nggak salah dari Kimia Farma. Itu kan mahal, sedangkan barangnya sama. Nah, itu ya. Lalu ini ada pertanyaan lagi, Dok, izin bertanya apakah seseorang yang sudah terinfeksi COVID dapat terinfeksi itu kedua kalinya. Nah, ini dapat terjadi infeksi tadi ya. Jadi beberapa pasien juga ada infeksi. Teman saya kerja tadi udah divaksin, masih terinfeksi 2 kali lagi. Jadi tapi alhamdulillahnya infeksi yang kedua dan ketiga itu udah gejala ringan. Jadi kan karena memang kita udah punya sistem kekebalan. Sistem imun kita udah terbentuk. Jadi ketika virusnya masuk lagi ke kita, kita udah punya senjatanya nih untuk bunuh si virus ini. Jadi gejalanya ringan aja dan nggak terlalu lama atau gejala yang timbul itu nggak parah. Nah, itu.
Tapi kalau terinfeksinya masih bisa dapat terjadi, masih ya kayak kita misalkan terinfeksi influenza atau pilek, batuk, memang kita udah pernah pilek, pernah batuk, nggak bisa terinfeksi lagi kan masih bisa aja. Jadi kita makanya karena virus COVID ini nggak bakal hilang dan bakal ada di bumi ini, tetap ada virusnya, bakal ada. Makanya untuk menghadapi itu, untuk bersiap untuk berdamai dengan hidup dengan COVID atau berdamai dengan COVID, kita harus siap dulu. Makanya harus vaksin kayak gitu. Masa kalau nggak vaksin, masa ya harus semua terinfeksi dulu biar punya antibodi atau sistem imun yang siap untuk lawan COVID. Jadi infeksi dulu semua seluruh Indonesia nih, baru kebentuk, kan nggak kolaps dong. Sedangkan gejalanya yang timbul berat semua, angka kematiannya meningkat. Makanya kita berikan vaksin dengan dosis yang cukup, dengan virus yang dilemahkan agar terpicu atau terbentuk antibodinya tadi. Itu ya. Lebih banyak nih. Untuk si Tabat tadi ya. Oh, Aulia. Nah, selanjutnya ini izin ya moderator, langsung saya baca aja di kolom chat ya. Oke, Dok. Untuk si Mas Adib Fajar. Dokter, izin bertanya, apakah teman saya setelah melakukan vaksin ada yang mengalami demam? Beberapa teman demam, ada juga yang flu, ada juga yang tiba-tiba kehilangan indera penciuman. Nah, menurut dokter itu bagaimana dan apakah ada saran obat yang harus diminum setelah vaksin agar tidak kejadian tersebut? Ya, jadi tadi yang saya jelaskan. Jadi vaksin itu kan benda asing atau virus yang kita lemahkan, yang dilemahkan, dan tujuannya tadi untuk terbentuk antibodi. Memang, jadi mekanisme imunitas di tubuh kita nggak cuma virus. Jadi ketika ada benda asing masuk, respon inflamasi atau respon dari sistem imun kita itu ada demam pertama. Demam, kemerahan, terus panas, bukan bengkak. Nah, salah satunya itu demam, karena dia ada yang disebut mediator inflamasi IL-6, interleukin 6 itu efeknya ketika itu keluar. Jadi ada tentara itu namanya IL-1, IL-6, terus ada TNF alpha kayak gitu-gitu. Jadi tentaranya beda-beda nih. Nah, ketika ada salah satu tentara ini yang namanya IL-1 sama IL-6 keluar, nah itu efeknya itu demam. Jadi itu sebenarnya gejala yang wajar ketika memang terjadi infeksi. Nggak cuma ketika infeksi virus. Ketika kita tertular, ada teman kita memang batuk, misalnya flu, atau diare. Nah, salah satu mekanismenya itu atau pertahanan tubuh kita itu dengan demam. Nah, kalau misalkan nggak terjadi demam, berarti tentara yang mengakibatkan demam tadi keluarnya dikit aja nih. Jadi tubuh kita masih nanganin. Tapi kalau udah demam, berarti tentaranya kita lagi perang nih sebenarnya, lagi berjuang untuk lawan dari infeksinya kayak gini. Sebenarnya nggak apa-apa. Nah, tapi yang jadi garis bawah, kalau ternyata demamnya tinggi atau flu udah sampai 3 hari nggak sembuh-sembuh atau makin parah, ya itu periksa aja, nanti baru kita infeksi lain atau memang salah satu gejala akibat vaksin. Nah, pengobatannya tergantung nanti untuk penurunan panas nggak apa-apa minum kalau memang demamnya dirasa mengganggu. Untuk indera penciumannya sebenarnya, nah ini harusnya beda ya, karena kalau vaksin itu kan dia disuntikan. Nah, itu harusnya langsung masuk ke dalam tubuh. Sedangkan di indera penciuman itu kenapa kok terganggu? Itu kan karena ada virus yang nempel di reseptor-reseptor di hidung. Nah, itu yang akibatin kok indera penciumnya kurang. Jadi kayaknya kausal lain nih atau penyebab lain nih sebenarnya. Nah, untuk mencegahnya atau menguranginya, coba deh dilatih untuk nyium-nyium, misalkan minyak kayu putih atau wangian, atau juga bisa cuci hidung pakai air panas, air panas uapnya itu kita hirup. Nah, itu bisa salah satu untuk terapi juga untuk memulihkan dari indera penciumannya sebenarnya.
Kalau mencegah dari gejala-gejala tersebut sebelum vaksin sih nggak ada ya, karena kita nggak tahu sistem imunitas kita beda-beda. Jadi kalau memang gejalanya nanti demam, ya udah kita minum PCT aja nggak apa-apa untuk penurun panas, kayak gitu. Wow, banyak nih. Gitu ya tadi pertanyaan dari Mas Adik. Selanjutnya dari Mas Ramadan. Dan izin bertanya, salah satu pencegahan penularan COVID kan kita harus pakai masker. Apalagi sekarang masker dianjurkan pakai double masker. Secara umum masker medis itu gaya gunanya hanya 4 jam. Ini memunculkan masalah baru. Banyak cara mengatasi masalah baru. Ini apalagi beberapa masyarakat ada yang membuang masker medis sembarangan. Sampah medis itu berbahaya jika dibuang sembarangan. Nah, itu menjadi PR juga nih kita nih. Bagus nih pertanyaannya. Kemarin sempat aku bahas sih sama teman-teman juga pas lagi forum. Masalah baru lagi nih masker-masker medis nih, gimana caranya, sedangkan itu kan harus dibuangnya kalau saya sendiri di rumah itu saya bedakan. Jadi masker yang sampah-sampah yang kiranya infeksius, contohnya masker, terus misalkan sarung tangan yang habis dari rumah sakit itu aku bedain di plastik yang berbeda. Terus kalau misalkan sampah-sampah ini kita bedain sampahnya. Nah, nanti sebelumnya itu masker kalau ini sih dibakar nggak apa-apa sebenarnya, kan itu emang, tapi kan apa ya, kalau kalau untuk saat ini dan proses peleburannya masker itu bahannya agak lama. Nah, itu juga masalah baru lagi. Sebenarnya jadi PR kita semua sih. Terima kasih nih sebenarnya masukan juga nih buat nanti coba tak tanyain lagi dan juga cari informasi nih mengenai pembuangan limbahnya nih. Udah jadi perhatian khusus karena menumpuk juga. Dasaran juga sih sebenarnya teman-teman setelah pakai masker itu disobek aja. Jadi disobek jadi 2 atau digunting biar nggak didaur ulang, atau setidaknya memang itu membedakan, oh ini masker sudah dipakai, kayak gitu. Tapi memang ada beberapa masker kemarin saya baca itu terbuatnya dari hasil organik sih, cuman hanya merek-merek tertentu. Jadi memang ketika itu dibuang nggak perlu di penanganan khusus. Jadi misalkan dikubur itu atau di dalam tanah itu bakal hancur sendiri, itu ada. Cuman memang nggak semua merek saat ini yang memang seperti itu. Oke. Untuk Mas Hamdi, moderator, apakah masih ada waktunya nih? Masih ada pertanyaan lagi? Boleh dok, dan kepada teman-teman mohon maaf itu adalah mungkin pertanyaan terakhir ya buat narasumber. Masih ada 2 pertanyaan lagi ya dok ya untuk dijawab. Nggak apa-apa deh, kita jawab deh. Ini apa nih? Ketika habis divaksin yang kedua lalu melakukan olahraga, berapa ada dampak dari vaksin tersebut? Nggak ada ya. Kalau udah vaksin kedua, nggak ada sih sejauh ini. Belum olahraga beratnya apa nih? Dia berangkat beban. Kayaknya sih nggak ada sih, tapi istirahat dulu ya. Jadi nggak langsung habis pos vaksin langsung olahraga berat, misalnya setelah 6 jam atau 12 jam setelah vaksin, nah baru kita lakukan aktivitas biasa, karena biar imun kita juga stabil dulu, baru kita aktivitas yang berat-berat. Jangan langsung aktivitas yang berat. Apakah vaksin kedua? Untuk jarak vaksinnya itu kalau dia lebih cepat itu malah nggak boleh. Tapi kalau lebih lama atau mundur waktunya itu nggak apa-apa. Jadi nggak ada maksimalnya, tapi sesuai panduan tadi sih di beberapa merek, kalau Sinovac itu kan 14 sampai 28 hari untuk boosternya, untuk dosis keduanya. Kalau untuk AstraZeneca itu 28 hari juga. Cuman tujuan vaksin kedua kan sebenarnya untuk booster atau sebagai penguat sebenarnya. Jadi untuk pertama itu sebenarnya kita udah terbentuk antibodinya, cuman belum maksimal, makanya kita harus dapatkan dosis kedua. Nah, kayak gitu. Tapi nggak apa-apa ya, jadi nggak ada, tapi yang udah terjadwal dan memang jangan lebih dari seminggu. Jadi misalkan jadwal tanggal 28, ya lebihin seminggu nggak apa-apa. Tapi kalau lebih cepat atau maju nih, saya mau vaksin kedua nih padahal belum jadwalnya, jangan, karena
selain belum terbentuk secara maksimal dari dosis pertama, juga kasihan teman-teman yang belum dapat dosis pertama, sedangkan jatahnya udah kepake kita. Jadi sesuai urutan aja. Jadi sesuai jadwal, kalau memang agak mundur ya nggak apa-apa. Misalkan berhalangan hadir tuh nggak apa-apa malah, karena udah terbentuk antibodi yang di vaksin pertama. Kayak gitu ya Mbak Tiara. Oke. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti webinar. Sepertinya teman-teman kita ini sangat bersemangat ya dok ya. Pengen tahu banget tentang bagaimana terkait penyebaran ataupun penanggulangan COVID-19 ini. Baiklah, sebelum saya berikan acaranya kepada kita pada hari ini, saya ingin sedikit memberikan kesimpulan terkait apa yang telah disampaikan oleh dokter tadi kepada kita bersama, bahwasanya penyakit ini disebabkan oleh infeksi coronavirus yang berasal dari Wuhan, dari hewan kelelawar lalu menular ke manusia, menyebabkan peradangan, dan total sudah ada 3,7 juta kasus terkonfirmasi di Indonesia, serta 1,1 juta kematian. Jadi Indonesia ini sudah termasuk tertinggi kedua terkait dengan virus corona ini. Dan kita juga harus mewaspadai beberapa hoax seperti penyembuhnya atau penangkal dari penyakit virus corona ini berupa bawang putih, alkohol, ataupun penyebarannya melalui paket via China. Karena virus ini tidak bertahan lama, yang kita sudah dengar tadi dari penyampaian dokternya. Jadi kita tidak, sebagai masyarakat, tidak boleh panik terhadap COVID-19 ini. Karena apa? Karena itu akan berdampak kepada kesehatan mental kita juga, teman-teman. Baiklah, terima kasih atas penyampaian materi dari dokter dan juga teman-teman semua yang telah aktif di kolom sesi tanya jawab pada acara kita kali ini. Saatnya saya kembalikan kepada host kita, kepada Echa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah membantu menjalankan acara webinar kali ini. Terima kasih kepada narasumber kita, Dr. Koko Agung, yang sudah memberikan pengetahuannya. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi. Tak terasa kita sudah di penghujung acara. Saya perwakilan dari kelompok 27 meminta maaf apabila dalam berjalannya acara webinar kali ini masih banyak kekurangan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.